Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Gathering hari ini. Doa kami tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita semua sama-sama diingatkan dan belajar mengenai the love's perfection, kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Kita belajar untuk membangun trust kita di dalam kasih-Nya. Tentunya lewat keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya kita semua mau terus belajar untuk mempraktekannya as we continue our transformation journey together. Hari ini kita akan kembali mendengar pengajaran dari Pastor Bambang di dalam bagian yang terakhir dari sermon series Love Is yang menjadi tema di bulan Februari ini. Apakah Anda antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Mari bersama-sama kita mempersembahkan yang terbaik dari hati kita bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita siap sudah untuk datang pada Tuhan kita. Kita datang memuji Dia, kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Yo, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeah, yeah, yeah. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh God, yes Lord, Engkau Allah yang besar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, oh, oh. Biarlah semua makhluk di bumi
di surga memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau ada bagi kami senantiasa dimanapun kami berada Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah habis bagi kami. Terima kasih Tuhan akan kasih kepada kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan, janji-Mu nyata bagi kami. Besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau bagi kami, Engkau Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang nyata bagi kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh segala hormat hanya bagi-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan selalu nyata bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami terus bertumbuh dewasa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mengerti apa yang kehendak Engkau bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang terakhir di bulan Februari. Rasanya tahun 2022 berjalan begitu cepat dan sudah 2 bulan kita lalui di tahun yang tidak lagi baru ini. Kita ada di minggu yang keempat dan sekaligus menjadi bagian terakhir dari tema sepanjang Februari 2022 ini, Love Is. Nah, kalau kita sudah belajar bersama-sama mengenai the true love, bahwa God is actually the true love, bahwa Tuhanlah kasih yang sejati, dan bagaimana kita belajar bahwa jalan kehidupan kita adalah jalan kasih, di mana kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan minggu yang lalu kita belajar mengenai kesempurnaan kasih, bahwa kasih yang sempurna itu datangnya dari Tuhan, dan ada dalam hidup kita supaya kita juga bisa membagikan buat banyak orang. Nah, minggu yang terakhir ini saya ingin masuk ke satu topik yang sangat dekat dengan kasih, dan ini adalah topik yang tidak terlalu mungkin disukai oleh banyak orang ketika bicara soal pengajaran firman Tuhan,
yaitu bicara soal memaafkan atau pengampunan. Nah, ketika bicara soal memaafkan dan pengampunan, tentunya pertanyaan adalah apakah itu berhubungan dengan kasih? Tentu saja itu sangat berhubungan. Itu sebabnya judul dari topik saya di minggu ini adalah Love and Forgiveness. Ya, bukan Love and Thunder kayak filmnya Thor yang baru, tapi Love and Forgiveness. Bicara soal love and forgiveness, mari kita lihat di dalam ayat di 1 Yohanes 4, kita akan masih melanjutkan dari perikop dari firman Tuhan yang sudah kita bahas selama beberapa minggu ini. Di ayat yang ke-20 sampai 21, di dalam terjemahan The Passion Translation, tuliskan begini, anyone can say, I love God, yet have hatred toward another believer. This makes him a phony. Because if you don't love a brother or sister whom you can see, how can you truly love God whom you cannot see? For he has given us this command, whoever loves God must also demonstrate love to others. Siapa saja bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi memiliki rasa benci kepada sesama orang percaya. Ini menjadikan dia seorang penipu. Karena kalau engkau tidak mengasihi saudaramu yang engkau bisa lihat, yang kelihatan, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang kamu tidak bisa lihat secara fisik? Karena Dia telah memberikan kepada kita perintah ini. Siapapun yang mengasihi Tuhan harus juga menunjukkan atau mendemonstrasikan kasih kepada orang lain. Nah, saudara, bicara soal love and forgiveness, ini topik yang memang beberapa orang berkata, saya bisa mengasihi Tuhan. Tapi kalau bicara mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi, itu sesuatu yang agak berbeda tentunya. Nah, poin pertama, saya mau bicara kepada kita semua. Love and hate cannot walk hand in hand. Kasih dan kebencian tidak bisa berjalan bergandengan tangan. Artinya apa? Itu adalah dua hal yang tidak bisa berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, you cannot love and hate a person at the same time. Nah, di ayat 20-21 dalam terjemahan NIV dikatakan gini, whoever claims, ayat 20, to love God, yet hates a brother or a sister is a liar. Siapapun yang mengklaim, menyatakan bahwa mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya sendiri, saudara dalam Tuhan, adalah seorang pembohong. Ketika kita mendengar soal, ada banyak orang suka menggunakan istilah gini, love and hate relationship. Aku sama dia nih love and hate relationship. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, kata love and hate relationship ini tentunya bicara soal hubungan yang normal, di mana ada konflik dalam sebuah hubungan, which is normal. Siapapun, entahkah itu suami istri, orang tua dengan anak, bahkan sahabat, kita semua bisa ada dalam posisi yang kadang-kadang berkonflik. Ada argumen yang berbeda yang kita miliki. Bahkan seorang yang sangat dekat pun bisa berbeda pendapat. Nah, ini bukan hate yang saya maksud. Tapi hate yang saya maksud adalah bicara hate dalam arti kata kebencian. Atau dalam bahasa yang sering digunakan dalam firman Tuhan adalah akar pahit atau kepahitan. Di mana seseorang memiliki kebencian kepada seseorang lainnya dan kemudian memilih atau memutuskan untuk tidak memaafkan atau tidak mengampuni. Nah, bicara soal hate yang demikian, kebencian dalam arti kepahitan seperti itu, tidak mau mengampuni dengan kata lain, artinya tidak ada ruang di hatinya untuk kasih. Oh, pernyataannya terdengar kelihatannya ekstrim. Kalau seseorang yang pahit berarti dia tidak punya ruang untuk mengasihi. Saudara bayangkan bahwa sama seperti sebuah salib, ya. Salib itu ada horizontal dan vertikal. Adalah gambaran apa? Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, ketika kita bicara hubungan dengan Tuhan baik, maka sebenarnya kita lebih daripada mampu untuk mengasihi saudara kita. Entahkah itu saudara seiman atau orang lain. Karena kita sudah menerima kasih. Tetapi ketika kita bicara soal mengasihi Tuhan, tapi tidak bisa mengasihi yang lain. Nah, ini ada hal yang aneh di sini.
Love and hate cannot walk hand in hand. Ini dua jalan yang kita harus lalui bersama-sama. Gak bisa, ini kayak orang menginjakan kaki di dua perahu dan dia pasti terjatuh. Dia harus memilih satu jalan dibandingkan yang lain. Nah, ini adalah hal pertama yang saya mau saudara pahami dulu. Bahwa love and hate cannot walk hand in hand. Jadi, hari ini saya men-challenge setiap saudara di dalam tahun yang masih baru ini. Apakah saudara memilih jalan kasih, the way of love, atau the way of hate, atau jalan kebencian, atau jalan kepahitan, bitterness. Nah, saudara, saya berdoa kiranya saat ini juga Tuhan yang memberikan kita kedamaian, damai sejahtera, keyakinan, kekuatan. Bahwa kita tahu Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi. Dan jangan izinkan ada ruang dalam hati kita untuk pahit dan tidak mau mengampuni. Tapi biarlah kasih Tuhan yang sudah kita terima menolong kita untuk bisa mengasihi dan mengampuni mereka yang bahkan sudah menyakiti kita. It is not easy, tapi bukan berarti tidak mungkin. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada amin? Nah, saya akan lanjutkan lebih dalam lagi di poin yang kedua. Ayat yang ke-20-21 tadi di dalam terjemahan The Message, di ayat 21 dikatakan gini, the command we have from Christ is blunt. Perintah yang kita miliki dari Tuhan itu sangat jelas, sangat tajam. Loving God includes loving people. You've got to love both. Mengasihi Tuhan termasuk mengasihi orang. Kamu harus melakukan keduanya. Artinya, it's not a choice. Kembali ke poin yang pertama tadi. Kita nggak bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tapi nggak mau mengasihi sesama kita. Atau mengasihi saudara seiman kita. Kalau kita berkata kita mau mengasihi Tuhan, artinya kita harus mengambil keputusan yang sama juga untuk mengasihi saudara seiman kita. Mengasihi orang lain. Nah, ketika kita menyadari atau kemudian memutuskan untuk menerima kasih-Nya di dalam hati kita, ya, ketika kita menyatakan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, nah kemudian kasih yang sempurna dan powerful seperti kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, itu overflowing, melimpah dalam hati kita, oke? Dan artinya sebagai efek sampingnya kita sekarang lebih daripada mampu, more than enough, kasih di dalam hati kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain, oke? Nah, ini sesuatu yang menarik. Pernyataan ini akan menjadi sebuah pernyataan yang menurut saya banyak orang akan setuju di luar sana. Berapa banyak saudara yang setuju kalau saya berkata begini, bahwa saudara seiman kita, sesama orang percaya, justru biasanya adalah orang-orang yang paling mudah tapi juga sekaligus paling sulit untuk dikasih. Saya ulang sekali lagi. Saudara seiman kita, sesama orang percaya, secara umum, kita punya pengalaman bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mudah, tapi juga paling sulit untuk dikasih. Kalau situasinya baik, nggak ada konflik, everything goes well, nggak ada issue. Very easy to love, mudah untuk mengasihi mereka. Tetapi, ketika hubungan itu bertumbuh, ya, dari waktu ke waktu, tentunya kita nggak mungkin menghindarkan diri dari konflik. Bahkan sahabat sekalipun, komunitas yang kita bangun sebagai orang percaya, tentunya tidak berarti tidak ada konflik. Nah, yang menarik adalah bahwa biasanya ketika ada konflik antara orang percaya, hati kita itu biasanya, maksudnya kalau kita ini konflik atau disakiti oleh sesama orang percaya, saudara kita dalam Tuhan, biasanya hati kita tuh lebih mudah untuk terluka. Dan biasanya lukanya lebih dalam. Dan akhirnya sulit untuk bisa memaafkan. Ada beberapa orang yang akhirnya malah memilih untuk mengakhiri hubungan dan tidak lagi bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya masalahnya? Kenapa kok seolah-olah jadi justru sulit? Bukankah keduanya kalau orang percaya harusnya sama-sama mengerti akan firman Tuhan, sama-sama overflow of God's love, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan harusnya lebih mudah memaafkan. Kata kunci di sini adalah isu terbesarnya gini. We have expectation. We have expectations.
setiap kita punya ekspektasi, standar yang kita harapkan dari orang lain. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita menaruh standar yang lebih tinggi, ekspektasi yang lebih besar kepada orang percaya. Apalagi kalau orang percaya ini kebetulan orang yang sudah lebih lama, orang yang lebih dalam tanda kutip lebih senior, orang yang melayani, bahkan mungkin pemimpin, gembala. Biasanya justru kita punya standar yang lebih tinggi, ekspektasi yang lebih tinggi. Padahal mereka juga manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Makanya kalau ekspektasinya kita taruh tinggi, kita menaruh harapan kita kepada manusia, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa jangan mengandalkan manusia gitu kan, artinya kamu pasti kecewa. Makanya kita jadi gampang terganggu atau bahkan mudah terluka dan bahkan bisa menjadi pahit. Justru karena orang-orang yang bahkan disebut orang percaya. Our brother and sister in Christ, saudara kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kuncinya adalah ekspektasi kita, berarti dengan kata lain, kita perlu belajar managing expectation. Mengelola ekspektasi dan pengharapan kita terhadap orang lain, termasuk orang percaya, termasuk bahkan mereka yang kita anggap lebih dewasa rohani. Kenapa? Karena waktu kita berurusan dengan saudara-saudari kita, sama seperti kita, mereka pun juga punya kelemahan, punya kekurangan, dan kita semua ada di dalam sebuah transformation journey bersama Tuhan. Yang firman Tuhan katakan semakin hari semakin diperbarui menurut gambar kaliknya, gambar pencipta kita. Semakin hari semakin menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Tentunya dalam perjalanan transformasi dengan semua tantangan dan kelemahan yang kita miliki, sangat besar kemungkinan bahwa Anda dan saya bisa jatuh, gagal, dan membuat kesalahan. Bukankah benar adanya pernyataan saya ini bahwa kalau kita sendiri nih, Anda sendiri yang gagal, jatuh, melakukan kesalahan, ya, kita itu kan justru dalam posisi seperti itu. Yang paling kita harapkan dan butuhkan, bukankah adalah penerimaan dan kasih? Acceptance and love. Dan itu justru yang akan menjadi motivasi kekuatan terbesar kita untuk kemudian bisa bangkit dan bertobat. Coba, saudara, kalau kita membaca kisah ketika Yesus berjalan di atas bumi ini, bertemu dengan begitu banyak orang berdosa, wanita yang sudah menikah berkali-kali, kemudian bahkan tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Seorang wanita yang kedapatan berzinah, dan kemudian dibawa ke hadapan Yesus. Seorang pemungut cukai yang dibenci oleh begitu banyak orang. Saudara, dan tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang buta sejak lahir, yang dikatakan orang-orang yang dikutuk karena dosa. Anda bisa bayangkan nggak bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak masuk hitungan dari kacamata agama atau orang-orang yang agamawi hari itu, tokoh-tokoh religi. Tetapi di mata Yesus, firman Tuhan mencatat apa? Mereka lelah, mereka terbengkalai seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan apa yang Yesus lakukan? Ketika dia berjumpa dengan wanita yang ditaruh di hadapan Yesus, dia berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu lebih dulu. Karena dia di-challenge. Kalau menurut hukum Musa, yang kayak gini mesti dirajam. Lalu kemudian dia mengeluarkan sebuah pernyataan. Siapa yang tidak pernah berdosa, silahkan lempar duluan. Dan dituliskan satu persatu mereka pergi meninggalkan wanita ini sehingga tinggal dia dan Yesus. Dan kemudian Yesus bertanya, kemana mereka semua? Dan wanita itu berkata, mereka pergi. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang sedang Yesus mau sampaikan? Truth and love. Kebenarannya adalah benar bahwa kamu sudah berbuat dosa
Dan kebenarannya adalah kamu perlu bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Dosa tetap dosa. Itu sebabnya Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Tetapi di sisi lain, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kau. Artinya Yesus berkata apa? Aku mengampuni engkau. Aku mengasihimu juga. Dan kasih yang Yesus nyatakan, penerimaan dan belas kasihan, truth and compassion, digabungkan dan diberikan oleh Yesus kepada wanita ini, membuat wanita ini kemudian bangkit. Dan sejak hari itu hidupnya berubah. Wanita yang di sumur, bahkan dia bukan seorang Yahudi. Dia didatangi oleh Yesus, kemudian Yesus meminta air, berdiskusi ngobrol soal kehausan. Yang Yesus maksud adalah di dalam hati, yang wanita ini tangkap adalah fisik. Dan Yesus kemudian menyatakan perkataan yang penuh dengan nubuatan dan kata-kata pengetahuan, membaca siapa wanita ini sebenarnya. Seorang yang sudah 5 kali menikah dan sekarang tinggal dengan pria ke-6 yang bahkan bukan suaminya. Tetapi Yesus menyatakan itu bukan dengan sebuah penghakiman, tapi Yesus mau berkata gini, aku tahu kamu mencari dan haus. Itu sebabnya kamu perlu meminum air yang tidak akan pernah membuat kamu haus. Yaitu siapa? Yesus sendiri. Air hidup. Yesus address the issue, dosanya, menyatakan kebenarannya, tetapi di saat yang sama dia menyatakan compassion, love. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wanita ini kemudian memberitakan tentang Yesus dan seisi kampungnya mengenal Yesus dan meminta Yesus untuk tinggal lebih lama karena mereka ingin mendengar pengajarannya. Zakheus yang kemarinnya saya juga sempat ceritakan, seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Ketika dia diterima, ketika dia dikasihi, sekalipun banyak orang, termasuk bahkan murid-murid Yesus, menghakimi dia, berbicara yang buruk tentang dia, tapi dia bisa melihat dan merasakan kasih dan penerimaan, tapi juga kebenaran yang Yesus nyatakan. Itu yang membuat hidupnya berubah. Dan kita tahu di akhir Zakheus dikatakan bahwa ia mau memberikan separuh dari hartanya untuk orang miskin dan bahkan mengganti rugi kepada mereka yang pernah dia tipu atau dia rugikan. Saudara, berkali-kali Yesus memberikan sebuah teladan bahwa kasih dan kebenaran ketika di-combine, walking hand in hand dan dinyatakan kepada seseorang, hidupnya pasti berubah. Karena ketika dia diterima dan dia dikasih, itu membuat dia punya kekuatan untuk bangkit. Penghakiman itu seperti pukulan yang membuat seseorang yang sudah jatuh kemudian dipukul lebih jauh sehingga dia nggak bisa bangkit. Tapi bolehkah hari ini, saudara sebagai orang percaya, kita meneladani Yesus? Ketika kita mengetahui ada seseorang yang berbuat dosa atau bahkan orang yang menyakiti kita. Saya tahu ini nggak mudah, tapi sekali lagi bukan berarti mustahil. Saya tahu dalam kehidupan kita seringkali ada banyak orang-orang yang kemudian mengasihi kita. Maksud saya menyakiti kita. Sehingga buat kita sulit sekali untuk bisa mengampuni. Tapi saudara, kalau kita melihat diri kita, dan kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukankah kita kemudian menyadari bahwa kita semua juga tidak kurang akan dosa dan kesalahan? Dan bahkan kalau kita melihat ke dalam hati kita, kadang-kadang kita bisa menemukan ada motivasi, ada pikiran-pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi bukankah setiap kali kita datang kepada Dia, kita datang membawa hati kita yang hancur, kita bertobat, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan terus, firman Tuhan menyatakan, Dia membuang dosa kita, Dia melupakannya. Dia mengampuni kita dan mengasihi kita sebab Dia sudah mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dikatakan Ia mati buat semua orang sebab karena besar kasih-Nya akan dunia ini. Nah, saudara, saya berdoa kiranya kita semua diberi kekuatan dan kasih karunia supaya kita bukan hanya ingin dikasih dan diampuni, tapi oleh karena kasih dan pengampunan yang kita terima, kita juga kemudian bisa mengampuni dan mengasihi saudara kita, bahkan khususnya saudara-saudara seiman kita yang bahkan menyakiti kita. Hari ini saya mau men-challenge kita semua, dimanapun saudara berada. Kalau saat ini juga Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kita,
Ada pribadi-pribadi, nama-nama yang muncul di hati kita dan kemudian kita diingatkan bahwa ada hal-hal yang belum kita bereskan. Ada kepahitan bahkan. Kita belum mengampuni orang-orang tersebut. Firman Tuhan bilang gini, kalau engkau ketika mau berdoa, diingatkan ada yang belum beres, tinggalkan doamu, tinggalkan persembahanmu, datang bereskan. Hari ini saya mau men-challenge saudara di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus menguatkan dan memberi kita kasih karunia buat kita untuk mengambil komitmen, untuk mengampuni. Yang pertama, saudara nyatakan di hadapan Tuhan, aku tahu aku sudah mengambil pilihan yang salah untuk tidak mengampuni. Hari ini di hadapan Tuhan aku mengambil keputusan. Aku melepaskan pengampunan buat orang ini. Aku nyatakan aku mengampuni dia di dalam nama Yesus. Saudara akan lihat ketika engkau mengambil keputusan itu di hadapan Tuhan, ada kelegaan yang saudara akan terima. Dan step kedua, saudara kemudian bereskan. Dan jangan lupa ketika saudara membereskan bukan datang dan berkata, aku sudah ampuni kamu. Kamu sudah aku maafkan. Saudara tentunya kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, maafkan saya kalau selama ini saya sudah salah bersikap. Saya punya kekesalan dalam hati saya. Tapi saya mau berkata, saya mau memperbaiki hubungan kita. Dan saya minta maaf kalau saya sudah punya sikap yang demikian. Dan apapun yang menjadi respon dan reaksinya, itu bukan tanggung jawab saudara. Ketika engkau datang dengan kerendahan hati, meminta maaf, dan ingin memperbaiki hubungan, kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukannya. Tetapi bagaimana hatinya dan bagaimana orang tersebut dengan Tuhan, itu adalah bagian Tuhan yang akan menolong. Karena kita percaya, kalau Tuhan yang berkehendak, bahkan hati musuh kita pun bisa diperdamaikan. Ada amin? Jadi saudara, mari kita belajar meneladani, to walk like Jesus walk. Kita menjalani kehidupan kita seperti Yesus. Karena dia yang sudah memberikan kita teladan. Bayangkan di atas kayu salib dia masih berkata, Tuhan, Bapa, ampuni mereka. Seperti saya katakan, berkali-kali dia berkata. Tiap kali para serdadu, orang-orang yang mengolok, menyiksa, membuang undi atas jubahnya. Yesus berkali-kali terus berkata, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dia memberikan teladan. Sebabnya kita bisa diyakinkan dan percaya bahwa kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita saat ini, kasih karunia-Nya akan menolong kita juga. Supaya kita juga bisa meneladani tindakan Yesus. Kita juga bisa berkata, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku lepaskan pengampunan. Dan ampuni aku kalau aku sudah menyimpan hati yang penuh dengan kemarahan. Bahkan mungkin kepahitan. Di dalam nama Yesus. Itu sebabnya sekali lagi saudara, saya ingin mengencourage kita semua. Mari stay connected with Him. Saudara, bukan hanya waktu khusus kita duduk terpejam berjam-jam. Itu baik. Tapi saudara realize, sadari bahwa dimanapun engkau berada, apapun yang sedang kau kerjakan, ketika engkau menyetir dalam perjalanan, ketika engkau ada di kamar, ketika engkau sedang bekerja, ketika engkau sedang melakukan apapun, sadari kehadiran Tuhan ada buat kita. Nah, dalam momen itu mengucap syukur dan kemudian tetap connected supaya hati kita terbiasa lembut untuk mendengar suaranya dan tuntunannya. Kita terbiasa untuk taat kepada tuntunannya sehingga otomatis kita juga terus akan encounter kasih-Nya, kuasa-Nya dan kebenarannya. Dan itulah the powers within us yang Tuhan sudah berikan. Yang akan memampukan kita untuk mengasihi tapi juga mengampuni. Bukankah kita teringat akan doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Dan salah satu kalimat yang berkata begini, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Dan ampuni kami atas semua kesalahan-kesalahan kami. Seperti kami juga telah memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang berdosa kepada kami. Saudara, tiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, ingatlah ini bukan hanya sebuah doa. Tapi adalah sebuah janji dan komitmen yang kita katakan kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, seperti aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Orang yang berdosa kepada aku. Biarlah ketika kita mendoakan doa tersebut, itu adalah sebuah kebenaran yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Karena setiap hari sebelum kita mengakhiri hidup kita, mengakhiri hari kita maksud saya, kita berkata,
Tuhan, hari ini aku mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dengan kata-kata mereka, dengan perbuatan mereka yang membuatku tersinggung. Dan Tuhan, aku bertobat kalau aku selama ini masih menyombongkan diri dan terus tidak mau melepaskan pengampunan. Dan saya percaya, sama seperti Matius 28 ayat 18-20, firman Tuhan berkata bahwa segala kuasa, all authority in heaven and on earth has been given to me, kata Yesus. Semua kuasa, semua otoritas di surga, di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Makanya ayat yang terakhir dikatakan, and surely I am with you always to the very end of the age. Ketika dia memberikan kita sebuah amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan apa yang aku sudah ajarkan kepada kamu. Dan ketahuilah ini, aku telah menyertai kamu, aku akan menyertai kamu, dan aku selalu ada bersama dengan kamu sampai pada akhirnya. Saudara, kita yakin bahwa kasih karunia, kuasa, otoritas yang Tuhan miliki saat ini bersama dengan kita karena Dia menyertai kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Artinya, saudara dan saya diberi juga kekuatan, kemampuan, dan kasih untuk bisa bukan hanya mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, tapi juga untuk bisa mengasihi saudara kita. Loving God, loving people. Dan itu artinya juga kita dimampukan untuk bisa mengampuni dan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang bahkan sudah menyakiti kita. Love and forgiveness are always walking hand in hand. Inilah true transformasi. Waktu saudara dan saya disembuhkan dan mengalami pemulihan, kita mau mengampuni, maka kita bisa menolong orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti kita, supaya mereka juga mengalami kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Saudara, saya berdoa lewat 4 minggu dari seri Love Is ini. Bukan hanya kita semua mengalami kasih Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara ikuti perjalanan transformasi kita ini selama sudah hampir 2 bulan lebih ini, saudara akan mengerti bahwa kita semua diajar, diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, membangun keintiman kita bersama Tuhan, mengalami kasih kuasanya dan kebenarannya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Tapi supaya kasih yang sudah kita alami ini, kita nyatakan lewat perbuatan kita, keseharian kita, hidup kita bukan hanya jadi kesaksian, tapi juga jadi pengaruh dan dampak buat orang di sekitar kita. Sehingga mereka bisa merasakan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita mau lakukan ini dan taat melakukannya terus dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, akan banyak orang yang ada di sekitar kita diberkati. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa kamu berubah? Apa yang memampukan kamu? Apa yang membuat kamu bisa melakukan? Dan kita punya kesempatan saat itu untuk bisa menyatakan bahwa itu semua karena Tuhan. Karena Yesus yang sudah mati buat saya, bangkit bagi saya, dan hari ini kasih-Nya membuat saya bisa mengasihi kamu. Kasih-Nya bisa membuat saya bisa mengampuni kamu. Karena saya tahu saya sudah dijadikan baru. Dan kalau saudara hari ini berkata, saya juga mau mengalami itu. Karena saya belum pernah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dimanapun saudara berada, maukah saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini saya. Saya berdosa, saya melakukan banyak kesalahan. Tapi satu hal yang pasti, saya membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan kasih. Saya membutuhkan penerimaan. Saya membutuhkan pengampunan. Dan hari ini aku percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit menebus dosa, mengampuni dosaku, dan menjadikanku baru di dalam nama Yesus. Kalau saudara orangnya, congratulations on your new beginning. Saudara bukan hanya sudah menerima kasih yang luar biasa, yang unconditional, yang tanpa syarat, tapi hidupmu juga dijadikan baru. Engkau menerima keselamatan dari Yesus. Welcome to the kingdom of God. Dan saya percaya mulai hari ini engkau akan melihat hidupmu berubah. Engkau akan terus mengalami kasih Tuhan luar biasa. Stay connected dengan Tuhan. Baca firman. Tergabung dalam komunitas. Kalau saudara belum punya komunitas, saudara join. Saudara follow Instagram transform.indonesia. Saudara ikuti YouTube channel ini. Dan saudara terus bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan apa yang diajarkan lewat apa yang kita sama-sama belajar dalam transformation journey kita di Transformation Church. Dan saya percaya bukan hanya engkau akan berubah dan bertumbuh,
tapi lewat hidupmu ada banyak orang yang boleh diberkati. Dan engkau menjadi dampak yang baik buat mereka. Dan tentunya buat kita semua saudara yang sudah mengikuti Yesus dan kita terus belajar dari waktu ke waktu. Saya berdoa biar kasih karunia Tuhan yang terus menolong kita untuk kita setia dalam perjalanan transformasi kita mengikuti Tuhan. Sehingga kita akan melihat tahun 2022 akan menjadi the year of true transformation buat kita semua. Di mana bukan hanya kita berubah dan bertumbuh, tapi orang-orang di sekitar kita juga boleh melihat ada perubahan itu sehingga mereka juga bisa diberkati. Kita menjadi pengaruh dan dampak bagi mereka dimanapun Tuhan menempatkan kita. Doa saya hari ini, saudara bukan hanya diberkati dan diinspirasi, tapi engkau juga beroleh kekuatan dan engkau mengerti apa yang harus engkau kerjakan di dalam mengikuti transformation journey ini bersama dengan Tuhan. Doa saya, kita semua akan melihat bahwa Februari ini kita semua diubahkan dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa di minggu ke depan dengan pengajaran yang baru supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. God bless you. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang yang sudah mengingatkan dan mengajar kita semua bahwa kasih dan pengampunan berjalan bersama-sama. Dan salah satu bentuk ekspresi kita dalam mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengampuni bahkan mereka yang menyakiti kita. Nah, saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Kita bawa pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yes. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, yeah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yeah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Saudara, saya percaya lewat TC Gathering hari ini, worship yang kita naikkan bersama-sama bagi Tuhan, firman Tuhan yang mengajar kita semua percaya bahwa bukan hanya kami semua yang di sini yang mengalami Tuhan, tapi dimanapun saudara berada,
ada kasih, kuasa, dan kebenaran firman yang sudah memberkati setiap saudara. Jangan sendiri, bagikan apa yang saudara dapatkan kepada banyak orang, dan saya percaya to be the influence and impact for the world bukan jadi sebuah slogan, tapi kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa yang sudah memberikan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat, mati dan bangkit bagi kita. Dan oleh karena pertolongan dan kasih karunia daripada Roh Kudus, kita semua akan dimampukan untuk menghidupi kasih, menyatakannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita semua diubahkan menjadi transformasinya Tuhan to be the influence and impact for the world. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima dan mau melakukannya dengan setia, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.